ya. Dan jendela-jendelanya itu seperti kayak bangunan-bangunan luar negeri, kotak-kotaknya itu loh Mas. Oh, maksudnya kayak dibikin bukan oleh orang Indonesia gitu Ya. kan? Dan saya terus jalan di karpet merah itu dan memasuki sebuah pintu, di mana pintu rumah itu, pintu utamanya itu setengah lingkaran, Tuan Pilo, dengan pegangan yang sangat besar. Dibukakanlah sama tentara dari rumah mereka. Mereka semua berbaju merah. Langsung saya menuju ke titik tengah, di mana titik tengah itu ada meja yang sangat luas, bulat. Di situ ada sekitar berarti 7 orang yang sudah duduk di meja bulat di tengah-tengah rumah itu. Nah, di situ saya juga melihat kanan kiri ini bangunan sangat megah, sangat bagus, belum saya pernah temui, dengan hiasan gantungan lampu yang begitu dahsyat besarnya dan begitu indahnya lah intinya. Lah, pas banget saya adalah orang ke-8. Dan yang jadi herannya, kursinya ada 8. Jadi seolah-olah Sudah disediakan Untuk 8 orang. Dan saya itu orang yang terakhir. Tiba-tiba keluarlah sosok perempuan. Dia belum terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Ya, ibu-ibu punya anak 2 lah. tante berarti lah ya. Ya, tante. Dan pinggiran rumah itu penuh dengan hiasan kaca yang sangat mengkilau lah, intinya seperti itu. Dimana di situ langsung ditawarkan untuk makan bersama. Saya sempat makan juga di situ. Saya pertama melihat dari dapur ada yang mengantarkan sebuah makanan bebek yang warna hitam, apa bebek apa? Bebek Madura, bumbu hitam. Bumbu, bukan. Bebek cemani. Nggak tahu lah. Semuanya. Bebek packing lah ya. Iya lah, intinya bebek lah. Karena saya kenapa saya tahu itu bebek, ini apa namanya? Congor. Pok paruhnya Iya. itu masih utuh dan nggak ada bekas sembelihannya di lehernya. Diberdirikan. Seperti ya. Iya, di atas piring. Piringnya itu ada tusukannya. Mungkin Ingkung berarti Mas. Ingkung lah. Ngomong ingkung. Oh, ingkung bebek. Ingkung bebek. Tapi nggak disembelih, Nggak disembelih. dibanting, Bang. Nggak tahu biar dibanting atau tidak, saya tidak tahu ya Mas. Ingkung bebek itu satu, itu taruh di tengah-tengah bulat. Terus ada buah jeruk, ya ini loh buah jeruk. Terus anggur yang berwarna hijau buah-buahnya, dan nasinya panjang-panjang Bang Marcel. Nasi biryani. Nasi biryani Malaysia itu yang panjang-panjang. Saya nggak tahu, intinya nasi Rasanya beda gitu ya. berasnya beda, jadi nasinya itu panjang-panjang. Di situ ngomong harus keras Karena karena telinganya itu seperti berdengung. Jika ngomong terlalu pelan itu kayak nggak terdengar, kayak untuk nafas pun kayak berat, telinganya pun berdengung. seolah-olah rumah kedap suara. Nah, kayak gitu rasanya. Tahu kuping kemasukan air? Ya. Nah, itu. Lah setelah itu sama tante itu namanya nanti tante siapa? Panggilannya sih roh-roh itulah. Ya kan terroh ya. Nah, Nyai Roh lah ya. Nyai Roh. Nyai Roh itu datang dengan pakai gaun yang sangat bagus, dengan ikat kepala ditusuk konde, menggunakan baju merah juga, berhiaskan emas. Dia datang. Selamat datang di rumah impian. Ucapan itu. Sekarang silahkan makan dan istirahatlah setelah ini. Nah, akhirnya semuanya makan. Satu dengan sama yang lainnya saya tidak ngobrol sama sekali. Tuan Pino. Saya akhirnya makan. Saya manut sajalah. Saya mengambil bebek itu, saya makan. Nah setelah itu saya diberikan satu persatu itu selimut dan bantal. Nyai Roh itu mengucapkan, setelah ini tolong kalian beristirahat, dikarenakan besok akan ada sebuah kegiatan.
Nah, setelah itu saya diberikan satu kamar satu-satu. Kainnya serba merah, selimutnya merah, dindingnya pun warnanya merah, sampai ternitnya pun warna merah. Tapi sebelum kalian tidur, tolong usahakan pintunya harus dikunci rapat-rapat. Dikarenakan nanti malam jika sampai bahasanya apa ya? Sampai ya monster lah. Apa Mas ya? Ya iblis lah ya. Ya iblis yang sangat hebat. Itu bisa mengganggu tidur kalian. Makanya usahakan dikunci rapat-rapat setiap kamarnya. Akhirnya saya ngikut. Setelah saya masuk kamar itu, terus saya mencoba baring, saya ngunci pintu, semuanya merah, tapi dengan selengketannya saya, sebenarnya apa sih yang diceritakan itu? Katanya ada iblis Rangkas Turunggo, sedangkan Rangkas Turunggo kan sudah saya dengar di Bukit Minara ini, Bang Bilo. Iya. Katanya adalah tuan tanah yang ada di Bukit Minara. Pimpinannya kan. Soalnya nanti ada iblis Rangkas Turunggo yang akan mengganggu kalian jika kalian tidak mengunci rapat-rapat. Lah, saya inisiatif. Semuanya udah gelap, saya membuka pintu, Tuan Bilo. Ini kejadian yang pertama. Saya mergoki Nyai Roh itu sedang berdiri di depan cermin. Ya, dan aneh tuh merinding banget. Saya cerita ini. Dan anehnya antara cermin dan orangnya itu bentuknya berbeda. Di depan cermin dia itu tongkok nenek-nenek sudah sangat tua, rambutnya serba putih. Tapi dia berdiri di depan cermin Nyai Roh yang masih muda. Oh, berarti kayak lagi hadap-hadapan dengan dua orang yang berbeda. Iya. Tetapi itu cermin. Tapi itu cermin. Kenapa saya meyakinkan itu cermin? Dia itu sempat megangin kayak gini. Dia gerakannya sama. Gerakannya pun sama. Kayak sedang menyesali sebuah kejadian. Saya kok sangat tua. Nyai Roh itu namanya. Nah, ini saya udah menemukan sebuah keanehan. Kenapa? Di depan cermin kelihatannya tua, orang aslinya masih muda. Ini sudah janggal ini. Pasti ada sesuatu hal. Dia jalan menggunakan baju seperti tidur di kamar. Jangan kayak film ini. Oh, kayak pakai piyama gitu. Iya. Memasuki sebuah kayak kamar kecil di bagian belakang. Saya tetap ngikutin pelan-pelan. Di depan. berarti ini kan sempat keluar dari kamar. Itu di lantai 2, Bang Marcel. Itu di lantai 2, bukan di lantai bawah yang ada meja makannya. Saya ngikutin, di depannya itu ada patung seperti gajah 2 sedang duduk. Nah, di pintu itu apa? Ada pintunya. Itu seperti ukiran pintunya. Dia membuka pintu, dan di dalam itu ada sesembahan. Yang intinya saya tidak bisa jelaskan satu persatu, saya tidak tahu namanya. Intinya sesajen sekumplitnya lah di dalam sesembahan itu. Dia membacakan mantra yang saya tidak tahu artinya itu apa, tapi saya tetap yakin. Lah, kagetnya saya di kala itu, dia seperti mencurigai karena saya itu sempat menyenggol sebuah guci. Untung saja tidak jatuh. Klonek. Oh, ada bunyi klonek Iya. itu. Terus dia lagi sesembahan, dia langsung nengok. Nah, saya langsung ngumpet di balik saka bulak. Saka apa bahasanya? Pilar. Pilar. Nah, dia seperti berbicara, tapi pintunya saya ketika lihat udah tertutup. Oh iya, mungkin. Tertutup. Dia seperti ngobrol, namun saya tidak tahu ngobrol dengan siapa. Dan lawannya pun saya tuh mendengar suaranya. Suaranya gede besar. Nah, setelah itu dia keluar, saya tetap ikutin. Dia masuk ke dalam sebuah seperti kamar, namun kamarnya itu nggak ada pintunya.
seperti musola itu katanya. Dia nangis, seperti meratapi dan kangen terhadap keluarganya. Tapi dia keluar itu nggak diikutin sama makhluk yang lawan bicaranya. Enggak. Oh enggak. Kenapa saya mengatakan dia itu kangen dengan keluarganya? Semoga ini adalah usaha yang terakhir. Dia mengucap sendiri sambil menangis. Oh kayak iya. Semoga ini adalah usaha yang terakhir. Saya bisa keluar dari sini. Saya bisa kumpul lagi dengan keluarga. Oh iya. Kayak gering-gering gitu. Iya. Nangis. Dan jelas banget nangisnya. Saya tambah curiga. Loh, kenapa dia tuan rumah? Kok dia pengen keluar dari tempat ini? Seperti menyesali. Seolah-olah ingin pulang. Iya. Bukan seolah-olah. Semoga ini adalah usaha yang terakhir sih. Yang terakhir. Nah itu rumah siapa berarti yuk? Saya harus cepat-cepat mencari pengganti saya. Dari 8 orang itu harus ada salah satu yang